merupakan mobil dalam rangka 50 tahun ulang tahun BMW M. Merupakan mobil M yang khusus untuk M saja. Tidak ada versi biasanya. Terakhir dibuat seperti ini adalah pada BMW M1 tahun 1978. Ini adalah BMW XM. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sangat spesial, hanya dibuat M-nya saja. Meneruskan kejayaan M1. Tapi bukan dalam bentuk supercar, namun dalam bentuk super SUV. Sedih juga, harusnya momen spesial ini bentuknya supercar 2 pintu saja, bukan SUV macam ini. BMW XM ini tidak ada sejarahnya, tapi pada video ini kami ceritakan sedikit sejarah mengenai BMW M1. M1 seperti yang tadi kami bilang hanya ada versi M-nya saja. Dibuat tahun 1977 sampai 1981. Hanya diproduksi 453 unit saja. Dan ini adalah mobil yang dibuat untuk keperluan homologasi balap. Bentuk mobil ini adalah sports car 2 pintu. Bisa dibilang supercar juga. Dengan mesin di tengah. BMW hanya 2 kali bikin mid engine seperti ini, di M1 dan di i8. Mesin yang dipakai M1 adalah 3500 cc 6 silinder inline, menghasilkan tenaga 277 horsepower. Mengenai mobil legend ini sebenarnya masih panjang lagi ceritanya. Nanti kapan-kapan di video yang lain kami ceritakan lebih lanjut. Seperti meneruskan kejayaan BMW M1. Jadi banyak detail-detail di mobil ini yang terbawa dari M1. M1 ada garis tegas berwarna hitam. Kalau di XM ada semacam itu tapi berbentuk list berwarna emas. Ada 3 garis di samping pada lampu belakangnya, seperti grill penutup kaca di samping belakang pada M1 yang sebelum versi produksi. Dan logo BMW di belakang bukan berada di tengah, tapi berada di 2 terukir di ujung-ujung kaca belakang, seperti pada M1. Tapi kalau M1 bukan di kaca, namun di pinggir-pinggir saja. Ini adalah mobilnya, ya, bukan suatu supercar, tapi super SUV, suatu SUV yang kencang. Kelihatannya kencang, tapi sebenarnya aktualnya kencang sekali. Di dalam kap mesin ini masih ada mesinnya. Iya, masih zaman internal combustion walaupun ini dicampur dengan elektrik. Mengenai grillnya, grill ini bentuk dan ukurannya lebih gampang dicerna dibandingkan dengan M3 dan M4. Materialnya emas-emas mengikuti seperti yang ada di sekelilingnya. Dan grillnya ada lampunya, jadi kalau malam tetap terlihat kit nih grillnya. Dipertegas lagi dengan lekukan kap mesin yang mengikuti grillnya juga. Kemudian lampunya. Ini merupakan gaya baru lampu BMW yang mahal-mahal seperti di seri 7, i7, X7 yang facelift. Pakai gaya lampu seperti ini, terbelah 2, atas dan bawah. Bagian atasnya adalah DRL dan bawahnya itu baru lampunya sebenarnya. Kalau mati, berwarna hitam menyatu dengan bagian hitam di bumper. Dari samping terlihat pakai spion khas M. Standarnya sebenarnya dapat 21 inch, tapi yang ini karena spesial untuk tampilan Anda, ini 23 inch dengan emas-emas juga dengan seperti teman-temannya. Dan ini pakai velg 23 inch. Memang standarnya hanya dapat 21 inch, tapi ini opsional yang menarik karena velgnya juga bagus. Pakai emas-emas pula, senada dengan teman-teman emas lainnya. Banyak teman emas-emasnya, nggak ada mbak-mbak. Dan velg ini tidak pakai logo BMW di tengah, tapi pakai tulisan BMW besar, itu saja. Remnya tentu besar-besar, tapi mobil macam ini mengandalkan regenerative braking juga. Karena mobil ini adalah plug-in hybrid, hingga hemat kampas rem. Kemudian suspensinya, ini pakai adaptive suspension dengan tenaga listrik, agar menjaga mobil tetap rata pada saat melahap tikungan, tidak terjadi body roll. Bicara mengenai tikungan, ini ban belakangnya juga bisa belok, all wheel steering. Ketika kecepatan rendah, beloknya lawan arah ban depan untuk radius putar yang lebih kecil. Dan untuk kecepatan tinggi searah belok ban depan untuk kestabilan yang lebih. Mobil ini besar. Panjang totalnya itu 5110 mm. Yes, 5 mm lebih panjang dari X7. Dan wheelbase-nya 3105 mm. Panjang juga wheelbase-nya. Tapi ini wheelbase-nya sama persis panjangnya dengan BMW X7. Karena ini pakai platform CLAR. Sama dengan yang dipakai BMW X7. Oh iya, ini sedikit lebih lebar juga daripada X7. Ini ceritanya adalah penerus dari BMW M1. Ya, BMW M1 itu yang membuat BMW M1 sebenarnya namanya jadi 1M. Dan logonya yang dulu itu ditaruh di sini. Makanya sekarang diterusin
ada di sini. Di tengah-tengah ini tidak ada logonya sama sekali, ini kosong sama sekali. Ada sebenarnya BMW yang seperti ini, X2, tapi logonya ada di samping, bukan di pinggir-pinggir ini. Belakangnya terhiaskan lampu yang enak dilihat dan lebar, melewati lebar bodinya agar mobil lebih terlihat. Dan ini unik juga knalpotnya, ada 4, 2 di masing-masing sisi. Biasanya tersusun horizontal, kalau yang ini vertikal. Dan ini adalah knalpot asli, bukan knalpot palsu. Yes, pakai knalpot karena ini juga pakai mesin. Kita buka kap mesinnya. Ini ruang mesin penuh dengan besi-besi yang membuat jadi lebih rigid depannya. Jadi depannya bisa lebih enak handlingnya. Pakai mesin 4400 cc V8 dengan tenaga 644 horsepower dan torsi maksimal 800 Nm. Besar sekali angka-angka itu. Itu berkat turbo. Kami suka turbo, tapi bukan hanya turbo. Karena mobil ini adalah plug-in hybrid, jadi ada bantuan motor listrik juga yang terletak menempel pada mesin. Jadi urutannya mesin, motor listrik, baru gearbox. Menyalurkan tenaganya ke 4 roda, bisa mengantar mobil ini dari 0 ke 100 km per jam dalam 4,3 detik saja. Kencang sekali, karena sebenarnya mobil ini berat. Beratnya itu 2,7 ton, sangat berat sekali. Plug-in hybrid itu berarti bisa di-charge, nyoloknya dari depan kiri sini. Colokannya masih Type 1, karena mungkin ini di Amerika. Mungkin nanti kalau masuk Indonesia pakai Type 2. Ya, apapun bentuk colokannya, ini tidak bisa untuk fast charging. Karena mungkin baterainya tidak terlalu besar juga, yaitu 25,7 kWh. Memang tidak besar kalau ini adalah mobil listrik, tapi besar untuk ukuran plug-in hybrid seperti ini. Apabila jalan murni memakai baterai tanpa mesin hidup, bisa mencapai jarak tempuh 80-an kilometer. Lumayan, ini cukup untuk nyetir berangkat dan pulang kerja ke Bekasi. Sekarang Bekasinya, maksud kami bagasinya. Wah, besar. Bagasinya luas ya, karena ini berbasiskan sama seperti X7, wheelbase-nya juga sama. Jadi X7 itu kan 7 seater, kalau ini dijadikan 5 seater biasa, jadi belakang ini bagasinya lega. Ini nggak bisa dibuka bawahnya karena di bawah sini ada lokasi baterainya. Dapat tas seperti ini, isinya charger. Luar biasa. Wah, ini ada beberapa surface seperti ini. Bentuk ini akan ada di mana-mana di mobil ini. Interiornya, mereka menyebut dengan M Lounge. Di dalam sini nyaman sekali. Desain door panelnya bagus sekali dan plafonnya ada bentuk 3D-nya. Ditambah dengan lampu ambient yang bisa berubah warna. Ini ambient di atap akan berwarna khas M apabila mobil dinyalakan. Tapi sayangnya tidak pakai panoramic roof. Bagian door trim dan dashboard menggunakan kulit yang keren. Vintage leather. Ini macam jaket tua, kulit asli. Tapi ini sepertinya hanya opsional. Kita duduk di belakang dulu. Belakangnya. Ini nutupnya juga nggak perlu kenceng-kenceng karena soft closing, halus. Ini basisnya tadi kamu bilang, wheelbase-nya aja sama dengan X7 tapi 5 seater. Jadi ini legroomnya lega sekali. Ini di belakang posisi nyetir kami lega sekali. Kaki juga masih sedikit bisa masuk, cuma nih sudah sangat lega. Dan senderannya itu lumayan rebah. Ya, ini lebih rebah daripada BMW iX. Kulitnya ini mewah sekali, sangat mewah sekali. Dan ini kulit-kulitnya ada sampai di pinggir-pinggir sini, sehingga kalau kita bertiga di belakang sini tetap nyaman sampai ke pinggir. Posisi mana aja tetap nyaman. Headroomnya juga masih jauh. Nah, bicara soal plafon, ini plafonnya juga tekuk-tekukannya keren kan, seperti yang di belakang tadi. Jadi tekuk-tekukan semacam ini ada di mana-mana pada mobil ini, termasuk seperti di velgnya. Ini ada armrestnya, 2 buah cup holder. Mewah sekali ya. Ini ada kontrol AC belakang, seperti biasa. Bawah ada tempat-tempat naruh. Di bawah ada 2 belah USB C dan 12 volt power outlet. Tempat naruh-naruh lagi. Laci pintunya itu lega sekali, bisa naruh 2 botol di sini. Luar biasa. Kita ke depan. Ini juga bisa buat naruh aksesoris biasanya nih. Tapi ini ketutup. Joknya itu terasa mewah, macam sofa di rumah empuknya. Walaupun headrestnya itu menyatu, tidak bisa diatur-atur ketinggiannya, tapi tetap enak, empuk headrest ini. Dan empuknya itu sampai ke pinggir-pinggir. Mirip empuknya dengan yang ada di BMW iX, tapi senderannya lebih rebah daripada iX. Nyaman sekali di belakang sini. Cocok
untuk bos-bos yang pakai supir. Tapi sayang sekali kalau mobil macam ini disetir oleh supir. Sekarang kita ke depan. Interior depan. Ini sudah seperti BMW iX juga. Jadi BMW modern sekarang sudah begini, satu layar, nekuk, ya, pakai sambungan itu keren. Nah ini pakai carbon fiber, ya, karbon asli bukan karbon-karbonan. Interiornya juga, nih lihat nih kulitnya. Rasa mewahnya itu berlebih lagi. Ini super mewah, tapi M. Dapat trim carbon fiber karena ini adalah M sejati. Bentangan vintage leather di dashboard ini bikin kesan mahalnya jadi maksimal untuk sebuah BMW. Semua yang ada di depan sini rasanya sangat mahal. Shifternya bukan model shifter di iX, tapi dapat shifter model M pula, M gear shift. Setirnya tentu pakai yang M juga dengan tombol M1 dan M2. Banyak sekali yang MM itu yang bisa diatur. Setelah kami lihat layarnya, banyak sekali ke MM-an yang bisa diatur. Drivetrain bisa diatur, energy recovery-nya bisa diatur untuk regenerative driving. Sassisnya bisa diatur, comfort, sport plus. Suspensinya itu dia adaptif. Jadi kalau misalnya belok itu bisa ngelawan, jadi lebih stabil. Sampai brake, steering, MX drive-nya bisa diatur, ada 4-wheel drive Sen. Walaupun ini adalah M, tapi tetap bisa santai dengan adaptive cruise control yang paling canggih dari BMW. Mengenai adaptive cruise controlnya, silahkan nonton video kami yang BMW i7. Layar mendapatkan curved display besar yang driver oriented seperti yang ada di BMW iX kecanggihannya. Memakai iDrive 8. Namun ini interface-nya atau tampilannya berbeda. Ini M tampilannya. Jadi melihat tampilan layarnya saja sudah terasa kencang. Oke, mobil ini kencang. Sebenarnya dengan tenaga segini besar seharusnya bisa lebih kencang. Masalahnya ini adalah plug-in hybrid. Jadi bawa mesin yang besar sekaligus bawa baterai yang besar. Jadi sangat berat sekali. Ya, beratnya mobil ini tadi kami sebut 2,7 ton. Dengan penumpangnya penuh, itu bisa jadi 3 ton lebih. Sebenarnya BMW bisa saja memakai sasis carbon fiber untuk mobil ini. Tapi karena yang dibawa sudah cukup berat, prosentase selisih beratnya dengan sasis carbon fiber tidak terlalu signifikan, sehingga tetap pakai sasis yang biasa saja, yang lebih berat daripada carbon fiber. BMW XM merupakan BMW yang termahal yang dijual saat ini. Apakah akan ada yang beli? Pasti banyak. Justru karena ini adalah mobil yang termahal BMW, orang-orang kaya pasti senang beli yang paling mahal. Berapakah harganya? Kami tidak tahu nanti kalau masuk Indonesia berapa. Kalaupun itu masuk Indonesia. Tapi kita bisa kira-kira. Di Jerman harga X7 model sebelum facelift, harga basicnya adalah 75.000 euro. Mungkin kalau dengan opsional-opsional Indonesia jadi 80.000 euro. Sementara BMW XM ini harganya di Eropa itu 200.000 euro. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia dengan BMW X7 sekarang harganya 2,5 kali lipat. Di Indonesia itu harga on the road X7 adalah 2,6 M lebih sedikit. BMW XM ini masuk harganya kemungkinan, ini kami kira-kira saja ya, 6,5 miliar. Wah. Tapi tetap, pasti ada orang kaya yang pengen. Apabila Anda orang kaya yang pengen, silahkan tanya langsung ke dealer BMW. Dan kalaupun masuk Indonesia itu pasti tahun depan. Namun, tahun depan di dunia akan keluar lagi yang lebih kencang. BMW XM label Red namanya. Tenaganya 750 horsepower dan torsi maksimalnya 1000 Nm. Tapi ya itu masih katanya. Nggak tahu jadi ada apa nggak yang label Red. Overall, mengenai BMW XM, merupakan mobil yang tepat untuk Anda yang uang itu tidak jadi masalah. Yang penting beli apapun ingin yang termahal dan terkuat. Yang pasti akan membuat teman-teman Anda merasa BMW-nya itu jadi murah dan lemah. Karena Anda punya yang termahal dan terkuat. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga website baru kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.